Nah, kali ini saudara-saudaraku dimanapun berada, saya akan membahas satu persatu bagaimana cara kita membedakan keris tua dan keris baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu bagi saudara-saudara Tosanaji dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membedakan keris tua dan keris baru. Ya, dimana sekarang sudah banyak beredar keris-keris yang dibuat di era sekarang, tapi mereka rata-rata mengatasnamakan keris itu keris yang dibuat di era kerajaan, yang dibuat oleh seorang empu. Padahal keris itu dibikin di tahun-tahun sekarang ini, di mana cara pembuatannya pun tidak melalui ditempa, melainkan prosesnya di gerinda maupun menggunakan alat-alat yang sudah canggih. Nah, kali ini saudara-saudaraku dimanapun berada, saya akan membahas satu persatu bagaimana cara kita membedakan keris tua dan keris baru. Istilah tua ini dimana keris itu dibuat oleh seorang empu di era kerajaan, entah itu di era kerajaan Majapahit, entah itu di era kerajaan Singosari, entah itu di kerajaan Mataram, dimana kerajaan Mataram ini adalah keris-keris dari peninggalan dari era kerajaan Majapahit maupun kerajaan Singosari. Nah, di dalam perkerisan itu ada dua jenis keris, ya, ada keris lurus dan ada juga keris yang low atau berbelok-belok atau yang berbengkok-bengkok, itu yang dinamakan keris low. Tetapi keris juga banyak dan beraneka ragam jenisnya dan beraneka ragam juga namanya. Nah, contoh dari keris yang low itu ada keris sengkelat, ada keris sabu inten, ada keris naga juga beraneka ragam. Kemudian untuk keris yang lurus itu ada keris tilam, ya, ada keris tilam sari maupun keris-keris yang lain, ya. Nah, langsung saja kita akan mencoba membedakan bagaimana caranya kita agar tidak terjumus memilih sebuah keris itu keris muda dikatakan keris tua. Nah, kali ini saya ada sebuah contoh keris yang saya bawa, ya, ini. Nah, yang saya pegang ini adalah keris look, ya, keris look. Kalau di dalam perkerisan ini mempunyai nama keris sabu inten pemekang jagat. Dimana sabu inten ini, bagaimana kita bisa tahu kalau ini sabu inten? Antara sabu inten, keris sabu inten dan keris yang lain yang membedakan adalah look, ya, adalah look. Kalau sabu inten itu looknya 11. Bagaimana cara kita menghitung? Yang mana yang dikatakan look? Look itu adalah yang berbelok-belok ini, ya, yang berbelok ini. Nah, ini looknya, cara menghitung looknya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Look 11 ini dikatakan keris sabu inten. Jika ada keris yang menyerupai tapi looknya ada 13, kerisnya hampir sama, itu namanya keris sengkelat. Nah, karena ini di tengahnya, posisi di tengahnya ini di posisi tengahnya ada lubang. Lubang, di mana lubang ini sengaja dibuat oleh pembuatnya untuk berlubang agar menambah kesan keaslian dari keris, ya. Ini biasanya disebut dengan keris pemekang jagat. Nah, keris pemekang jagat itu ciri-cirinya dia berlubang di bagian tengah, ya. Nah, tetapi keris yang saya pegang ini adalah kategori keris baru. Tapi sebenarnya semua keris itu asli, tidak ada keris yang palsu kecuali dia terbuat dari plastik
maupun dia terbuat dari kayu. Tapi ini keris yang saya pegang ini keris asli, dia terbuat dari logam, ya. Tetapi ini dibuat di era sekarang baru. Jadi dibuat oleh seorang pengrajin, bukan seorang empu. Nah, yang membedakan adalah yang pertama adalah berat, ya, adalah berat. Dipegang sudah beda, ya, dipegang sudah beda. Tidak seperti kita memegang keris-keris yang sepuh. Kemudian dari jenis besinya juga beda. Kalau ini dari suara besinya juga, ini besi-besi baru, besi tua, besi-besi bekas yang diolah ulang, ya. Kemudian yang pertama adalah kita lihat besinya, ya. Sudah jelas ini besinya besi ulang atau besi-besi bekas yang didaur ulang untuk dijadikan sebuah keris. Ya, kali ini saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara semuanya ciri-ciri keris baru, ya, terutama goresan-goresan dari mesin grenda yang menunjukkan bahwasanya keris ini tidak ditempa, atau keris baru ini tidak ditempa melainkan digrenda. Jadi pembentukan loopnya ini, pembentukan yang bengkong-bengkong ini dengan cara dia digrenda. Oke. Ya, ini adalah bekas grendaan, ya, bekas grendaan. Saya tunjukkan. Nah, ya, bisa dilihat di sini nampak sekali bekas grendaan. Jadi ada goresan-goresan seperti goresan besi ketemu dengan besi, dan ini bukan tempahan, ya, bukan dipukul-pukul gitu, tapi ini betul-betul digrenda. Jadi besi dari bagian bawahnya ini nampak sekali, ya, ada berbentuk sebuah garis-garis, garis melintang maupun garis membujur, ini nampak sekali. Dan di bilahnya juga sama, ya, di bilahnya juga nampak seperti digrenda. Nah, ini nih yang lebih jelas nih, ini. Nah, ini lebih jelas. Nah, ini lebih jelas. Nih. Ada di sini keris ini tidak nampak sekali seperti wesiaji, ya. Jika istilahnya kalau keris itu betul-betul keris yang ditempa oleh seorang empu itu menggunakan bahan wesiaji atau batu meteor, itu nampak sekali seperti kilauan cahaya yang keluar dari bintik-bintik atau partikel-partikel yang ada di logam tersebut. Nah, itu adalah sebagian dari contoh atau ciri-ciri dari keris yang dibuat di era sekarang atau keris baru. Tapi ini kategori keris baru yang masih kasar. Ada lagi nanti di pembahasan saya berikutnya, itu nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kita menentukan mengetahui keris yang dibuat di era sekarang tapi dengan halus sekali, menyerupai aslinya, menyerupai keris-keris tua. Nah, itu tadi adalah salah satu ciri dari keris yang dibuat di era sekarang. Nah, sekarang saya akan tunjukkan keris tua di mana dibuat di era kerajaan Majapahit, ya. Ini ada salah satu koleksi keris saya. Sebenarnya banyak sih koleksi keris saya, cuma ini yang saya tunjukkan. Ada salah satu keris saya, dimana keris ini keris betul-betul keris tua, ya. Ada di sebagian dari teman-teman saya mengatakan bahwasanya keris ini ada penghuninya, bahwasanya keris ini ada kekuatannya. Nah, itu prediksi macam-macam dari masing-masing orang bagaimana cara dia menilai keris saya, karena kekuatan seseorang itu beraneka ragam. Bagaimana cara dia menyikapi kekuatan dari keris saya. Nah, keris saya dari pegangan, dari tempatnya saja, ya, dari tempatnya saja itu sudah beda, ya. Memang betul-betul keris ini keris tua. Nah, saya tunjukkan dalamnya, ya. Oke. Nah,
ini adalah ciri-ciri keris tua ya. Baru dibuka sudah aromanya sudah menyebar kemana-mana. Mungkin ini radius 10 meter, dari 10 meter ke kanan ke kiri maupun ke arah 8 arah mata angin, aromanya sudah tercium ya, betul-betul wangi sekali. Dan jenis besinya ini memang dari besi aji atau dari batu meteor. Nah, kalau keris ini memang betul-betul ditempa, bukan digerenda. Dan jenis besinya atau logamnya ini adalah betul-betul tua sekali. Nampak dari suara, ya, nampak dari suara sudah beda. Apalagi kalau dia didekatkan dengan sarungnya, nampak sekali, ya. Bahwasanya ini betul-betul dari besi yang ditempa. Dan dulu orang dahulu cara membuatnya tidak sekedar membuat, jadi mereka memang melalui proses puasa dan dia memilih bahan untuk yang dibuat ini tidak sembarangan. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah gambar, ya. Ini terdapat sebuah gambar, di mana gambar ini kalau di perkerisan yang disebut dengan pamor, ya. Ini pamor. Sama kanan kiri juga ada, ini pamor. Ini yang dikatakan pamor. Pamor itu seperti kayak goretan-goretan dari besi yang sengaja memang dibuat oleh empuhnya untuk menjadikan sebuah ciri khas dari keris tersebut. Kebetulan di keris saya ini pamornya adalah pamor banyu tumetes atau air menetes, ya. Pamornya adalah air menetes. Nah, kebetulan juga di bawahnya ini ada nampak seperti gambar semar. Ada gambar semar. Kemudian di baliknya kalau kita nampak dari jauh, sekilas dari jauh, dari sini ya. Dari sini ke sini, ini seperti orang duduk di antara dua sujud. Nah, bisa juga pamornya ini memang diminta oleh sang pemesan keris memang untuk memberikan sebuah pamor-pamor yang dia sesuai dengan hati, ya, yang sesuai dengan bawaan dari orang yang pesan tersebut. Nah, ini ya, dari ciri-cirinya, dari besinya sudah berbeda, dari cara pegangnya, ya, dari berat besinya, kemudian nampak besinya ini ya, kalau saya center nih. Nah, ini yang lebih jelas nih. Nih, dari besinya. Jadi tidak ada sama sekali guratan-guratan dari gerenda, ya, tidak ada guratan dari mesin gerenda. Sama juga baliknya. Nah, cuma ini posisinya dia sudah diwarang atau istilahnya gitu dicuci. Setelah dicuci, diwarang sampai dia mengeluarkan pamornya. Biasanya kalau sudah dicuci itu nggak nampak ini pamornya ini. Untuk menampakkan pamornya ini kita harus melakukan sebuah proses, yaitu yang dinamakan warang. Nah, nanti di pembahasan berikutnya saya akan bahas tentang bagaimana cara mewarang keris dan apa saja bahan-bahannya yang dibuat untuk mewarang keris. Nah, sekarang saya akan tunjukkan juga pada paksi, ya, paksi keris tua. Ini adalah paksi yang disebut paksi ini, ya, paksi. Kita akan buka. Apakah keris ini biasanya kerisnya ini sudah tua-tua, memang tua dan asli, tapi paksinya biasanya patah dan ini disambung ulang, dipaksa oleh yang punya itu untuk ada paksinya. Biasanya orang tidak akan tunjukkan ini paksinya karena biasanya paksi kebanyakan patah. Nah, saran saya untuk saudara-saudara semuanya, kalau beli keris atau memilih keris, dilihat paksi. Nah, ini ya, ini yang dikatakan paksi. Ya, ini yang dikatakan paksi. Paksinya utuh. Ya. Oke, ini yang dikatakan paksi. Nah, dia sambung sampai ke atas. Dia sambung sampai ke atas.
Oke, itu yang dikatakan paksi. Nah, dari paksinya saja itu ditempa sama ya, ditempa. Saya kembalikan dulu. Biasanya kalau kita beli keris itu di bagian paksi ini dia pakai tali plastik atau dikatakan tali apa ya, tali rafia. Nah, pakai tali rafia. Nah, ini jadi itu adalah salah satu ciri-ciri dari keris tua dan keris muda. Ada lagi, saya masukkan dulu ya, saya masukkan dulu. Ada lagi satu keris saya, mungkin orang menilai ini adalah keris tua. Ini keris looknya look 3 ya. Ini look 3. Cara menghitungnya 1 2 3 ya, look 3. Dan juga terdapat pamor. Ya, terdapat pamor. Nah, ini pamor yang di tengah nih gambar, tapi hanya lurus. Pamor ini biasanya disebut dengan pamor sodolanang, atau kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, sodolanang, tongkat laki-laki. Nah, ini tongkat laki-laki. Ini kategori keris baru ya, walaupun nampak seperti keris tua, tapi ini keris baru yang dibuat di era sekarang. Jadi kerisnya agak berat. Nah, kemudian saudara-saudara semuanya, jangan dengan ditunjukkan keris itu bisa berdiri akhirnya saudara-saudara meyakini bahwasanya keris itu keris tua. Semua keris pada dasarnya mempunyai titik keseimbangan yang sempurna, maupun keris tua maupun keris muda atau keris yang dibikin di era sekarang. Keris yang bisa berdiri itu bukan dari kehebatan dari keris itu atau dari kekuatan yang ada di keris, tapi memang sengaja keris itu diberdirikan untuk menunjukkan kesan mistisnya ya. Ini ada keris baru dan ini juga keris baru. Saya akan tunjukkan bahwasanya bisa berdirinya keris itu bukan dari sebuah kekuatan ya, bukan dari sebuah kekuatan. Bahwasanya keris ini bisa berdiri, rata-rata dia berdirinya itu pasti diletakkan di dekat dengan warangka atau sarungnya. Nah, jadi sengaja memang saya akan tunjukkan bahwasanya keris ini bisa berdiri ya. Nah, ini jadi keris ini bukan hebat, bukan berarti keris yang bisa berdiri seperti ini dia mempunyai sebuah kekuatan mistis atau ada penjaganya istilahnya, atau ada jin dan segala macam. Tapi memang keris ini dibuat oleh sang pembuatnya dengan keseimbangan yang sempurna gitu ya. Ada lagi dia bisa berdiri tanpa ada penyangga sarungnya, dia bisa berdiri di atas kaca atau berdiri di yang istilahnya tanpa bantuan sarungnya atau warangkanya ini. Nah, kita tarik sekarang tanpa warangka, kita coba ya, tapi saya nggak nyamin ini bisa bertahan ya. Nah, tidak bisa. Tapi kadang juga orang berdirikan keris itu juga seperti ini, bisa juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Bukan berarti keris ini mempunyai kekuatan mistis atau ada penjaganya. Ya, keris ini keris baru. Saya beli keris ini di pengrajinnya langsung. Kalau keris baru walaupun nampak seperti tua, itu harganya sekitar paling mahal 200.000, 300.000. Tuh, beda lagi kalau keris tua atau keris yang dibikin oleh seorang empu, tuh harganya sudah
kisaran 1 juta ke atas, 1 juta 2 juta, bahkan ada sampai mencapai 1 miliar. Nah, dan barusan ini juga ada sebuah keris yang sempat viral, ya, keris dari seorang pangeran, yaitu Pangeran Diponegoro, yang sempat pindah tangan di Belanda, kemudian dikembalikan lagi ke Indonesia. Keris itu keris yang berlapiskan emas, mungkin itulah keris yang harganya miliaran. Dan saat ini keris itu juga menjadi aset negara dan sudah diamankan oleh negara. Nah, kembali lagi ke sini, ini sekali lagi keris itu baru maupun tua, ada penghuninya atau tidak, kalau sudah diberdirikan seperti ini, jangan pernah punya anggapan bahwasanya keris itu ada kekuatan. Tidak, ya. Jadi keris itu murni dia mempunyai titik keseimbangan. Tetapi sebuah logam yang sudah tertanam ribuan tahun itu mempunyai ada sebuah energi, ya, sebuah energi. Tetapi karena ini dibuat sekarang dengan logam-logam sekarang, jadi ini tidak ada sebuah energi sama sekali. Ini murni dari keseimbangan keris tersebut. Mungkin itu saudara-saudaraku semuanya, dari ulasan sedikit tentang cara membedakan keris tua dan keris baru yang dibuat di era sekarang. Mungkin dari penjelasan saya ini mungkin kurang lengkap, mungkin akan saya lebih perjelas lagi, mungkin akan saya jelaskan lebih detail lagi di penjelasan saya yang akan datang. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara Tosanaji dimanapun berada. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.